Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan malam ini, di hadapan kami sudah ada Bapak Ahyar Kamil, SH, selaku Ketua Umum PAS Persaudaraan Aceh Serantau. Pak, di sini saya mau bertanya, sejak tahun berapa PAS mulai berdiri? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PAS dulu kita dirikan di tahun 2012, tanggal 16 Oktober 2012. Lalu apa visi dan misi dari PAS tersebut, Pak? Awal mula kita buat PAS ini hanya untuk menampung aspirasi-aspirasi daripada masyarakat Aceh yang ada di perantauan, terutama khususnya dulu di daerah Tangerang, lalu berkembang ke Jakarta, dan berkembang ke Jabodetabek, dan sampai saat ini berkembang di seluruh Nusantara. Oke, baik. Lalu di sini saya mau bertanya juga, Pak. Apa saja yang sudah dijalankan oleh PAS sendiri, Pak? Cukup banyak. Di antaranya kami bergerak di bidang sosial. Itu memang motivasi kami dirikan PAS itu untuk bergerak di bidang sosial. Kami sudah membantu beberapa korban bencana alam seperti tsunami yang di Pandeglang. Kami juga turun langsung ke lapangan. Ada beberapa bencana alam lain termasuk banjir yang terjadi di ibu kota Jakarta di akhir tahun 2020 atau 2019. Di awal tahun 2020 itu banjir yang melanda cukup besar di ibu kota Jakarta. Kami waktu itu mengambil posisi di wilayah Ciledug, kami dirikan posko. Itu yang kami lakukan di bidang sosial, bukan saja kepada orang Aceh, tetapi kepada siapapun yang membutuh bantuan PAS selalu hadir. Oh, baik. Berarti bukan hanya Aceh saja ya, Pak ya. Jadi masih maksudnya khusus di luar dari Aceh juga PAS sendiri bergerak untuk membantu ya, Pak ya. Betul. Kami bukan untuk orang Aceh saja kita bantu, tapi khususnya buat orang Aceh, umumnya buat orang Indonesia dimanapun berada. Oke, baik, Pak. Di sini saya mau bertanya juga, Pak. Untuk kira-kira program PAS dalam dekat-dekat ini atau tahun ini kira-kira apa ya, Pak ya? Insya Allah jika Allah mengizinkan, kami dari Persaudaraan Aceh Serantau nanti di akhir Januari ini, tepatnya tanggal 27 Januari, Persaudaraan Aceh Serantau akan melakukan sunat massal dengan cara bertahap. Tahap pertama kita akan lakukan 1.000 anak yatim dan fakir miskin di Aceh. Tahap pertama kita ambil di beberapa kota atau kabupaten. Untuk perdananya kita buat di Kabupaten Aceh Timur sebanyak 252 anak yatim dan fakir miskin di Kabupaten Aceh Timur. Nanti mereka akan buat 3 titik. Karena situasi pandemi tidak boleh berkumpul, kami lakukan di 3 titik supaya masyarakat tidak berkumpul. Jadi bisa dibagi 3 zona. Zona pertama dibuat di Perlak, Aceh Timur. Zona kedua di Kota Idi. Zona ketiga di Lok Nibung. Selama kegiatan yang dilakukan oleh PAS nih, sumber dananya dari mana ya, Pak? Sedangkan kan kalau dilihat dari jumlahnya ini kan tidak sedikit ya, Pak ya. Betul. Kalau ditanya sumber dana dari mana, sebenarnya dana ini nggak ada sumbernya. Namun kami dari Persaudaraan Aceh Serantau ada pengurus, ada anggota. Jadi semua kegiatan sosial yang kami lakukan, termasuk pemulangan jenazah orang-orang Aceh yang meninggal di Jakarta, yang memberitahu kepada kami, yang meminta tolong kepada kami antar sampai ke rumah kampung halamannya, itu juga bukan sedikit memakan biaya.
Yang paling terakhir 2 hari yang lalu kita pulangkan jenazah salah satu almarhum putra Aceh meninggal dunia kecelakaan di Depok. Lalu kita ambil jenazahnya di rumah sakit PMI Bogor, lalu kita antar ke Aceh. Itu yang terakhir dalam 2 hari ini. Namun itu Aceh Serantau memulangkan jenazah itu yang ke-18. Termasuk ada juga yang dari Malaysia. Itu yang kemarin yang ke-18 untuk jenazah yang kita pulangkan putra putri Aceh meninggal di perantauan, itu yang ke-18. Dan banyak kegiatan sosial lain. Memang banyak pihak yang bertanya, sekian banyak kegiatan Aceh Serantau, mulai mengurus orang sakit memulangkan ke Aceh, mengurus orang meninggal memulangkan ke Aceh. Karena kegiatan Aceh Serantau ini bergerak mulai dari lahir sampai mati. Mulai yang melahirkan kita urusin sampai kematian, jadi udah penuh, lengkap dong. Jadi sudah lahir sampai mati nggak ada lagi, semua kegiatan kita urusin. Namun kalau ditanya dari mana uang tersebut sehingga bisa berjalan semua kegiatan ini, sampai hari ini seluruh anggota PAS sangat solid. Jika ada kemalangan, meninggal apapun, kami hanya mengumumkan di grup kami. Jadi setelah kami umumkan dengan mengucapkan, contohnya ini ada salah satu putra Aceh meninggal, itu banyak anggota dari persaudaraan Aceh Serantau yang menyatakan diri, saya siap bantu sekian Pak, saya siap bantu sekian. Jadi uang itu murni dari anggota Aceh Serantau. Tidak ada uang sedikit pun di luar anggota Aceh Serantau. Itu murni uang dari anggota. Semua itu, dan bukan uang pribadi saya sendiri. Semua itu uang anggota. Saya ini hanya pelaksana saja. Si A, si B kasih, saya laksanakan sehingga terlaksanalah seperti yang saudari lihat selama ini. Apa yang kami lakukan. Jadi itu jangan berpikir uang ketua pribadi. Bukan, itu murni uang anggota. Namun tidak ada keterlibatan pihak-pihak asing. Salah satunya pihak pemerintah Aceh contohnya. Adakah memberi dana itu? Sama sekali tidak ada. Jadi murni itu semua dana dari anggaran dari anggota. Jadi anggota kami yang berkumpul itu dikutip-kutip, kita kerjakan kegiatan sosial. Jadi tidak ada bantuan dari pemerintah A atau pemerintah B, tidak ada. Kalau ada isu-isu yang seperti itu, silakan konfirmasi ke saya. Mudah-mudahan bisa saya jawab. Kalau nggak bisa saya tunda. Saya rasa itu sudah jelas jelasin sumber anggaran dari mana sehingga Aceh Serantau bisa melaksanakan kegiatan sosial begitu banyak. Apalagi ini yang beberapa hari ke depan sunat masal, 1000 anak yatim dan fakir miskin itu bukan hal yang mudah. Tapi bagi Aceh Serantau itu bukan perkara yang susah. Karena kami masih solid. Insya Allah akan selesai dengan baik selagi anggota kami tetap masih solid. Insya Allah Aceh Serantau semakin jaya. Seandainya nih Pak, Ya. jika Bapak dicalonkan sebagai Gubernur Aceh, bagaimana pendapat Bapak? Itu kan baru berandai-andai. Berandai-andai itu kan boleh-boleh saja. Harapan dan keinginan masyarakat Aceh itu pun boleh-boleh saja, sah-sah saja. Namun saya sebagai Ketua Umum Persaudaraan Aceh Serantau sampai saat ini belum terpikir untuk maju sebagai calon gubernur, apalagi mencalonkan diri sebagai seorang calon gubernur. Karena target PAS itu bukan untuk jadi seorang gubernur. Bupati atau wali kota itu bukan target kami dari PAS. Kami adalah motivasi kami sosial, membantu kepada siapapun yang membutuhkan bantuan, menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan. Namun pertanyaan saudari tadi tentang pencalonan gubernur. Itu kalau masyarakat Aceh pada umumnya meminta saya untuk menjadi gubernur, saya rasa itu siapapun pasti mau, nggak akan menolak ya. Tapi kalau bisa langsung dilantik jadi gubernur saja, nggak usah dipilih. Itu kalau permintaan masyarakat Aceh. Kalau masih dipilih itu belum diminta namanya. Jadi Ahyar Kamil ini tidak punya niat dan cita-cita untuk menjadi seorang gubernur.
Sedangkan kan dari visi dan misi Bapak tersebut kan sosok Bapak kan sangat diperlukan nih Pak oleh masyarakat Aceh sendiri. Seperti itu. Lalu Pak, saya mau bertanya juga, pesan-pesan Bapak nih untuk putra-putri Aceh dimanapun berada, harapan kedepannya bagaimana Pak kira-kira? Ya, saya sebagai masyarakat Aceh yang saat ini ada di perantauan di ibu kota Jakarta, kami berharap kepada generasi nanti, mudah-mudahan dimanapun kita berada, yang paling utama kita jaga adalah adat dan budaya daerah. Adat dan budaya daerah itu perlu dipertahankan dimanapun kita berada. Kalau itu selalu kita jaga, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Ya. Namun harapan saya kepada generasi putra-putri Aceh nanti, mari kita pertahankan adat budaya kita dimanapun kita berada, kekompakan, kesatuan dan persatuan, menjalin persaudaraan si antara si kaya dengan miskin, itu sangat penting. Jangan dikotak-kotakkan antara golongan satu dengan golongan lain hanya gara-gara baju warna berbeda sehingga timbulnya permusuhan di antara saudara. Itu sangat tidak baik. Harapan saya, kesampingkan semua itu, mari kita pikir Aceh ke depan bagaimana lebih baik. Mudah-mudahan dengan kita kesampingkan semua warna hitam atau putih, kuning atau merah, mari kita satukan bagaimana Aceh ini harus lebih maju ke depan. Generasi masyarakat Aceh, putra-putri Aceh banyak yang berpotensi kita pergunakan supaya Aceh lebih bermartabat. Walaupun masyarakat Aceh minoritas di ibu kota, bagaimana masyarakat Aceh ada di Jakarta harus berkualitas. Itu target saya dan harapan saya kepada generasi nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak atas ketersediaan waktunya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dapat bermanfaat untuk Aceh khususnya ya Pak ya. Baik. Dan untuk kita semua pastinya ya Pak. Amin. Dan juga kita tetap menjaga protokol kesehatan ya Pak di masa pandemi. Semoga kita semua dijauhkan dari sakit penyakit ya Pak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.